Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Jember. Dan tentunya Pak, semakin kesini tahunnya juga semakin banyak generasi milenial. Ya, Tidak mudah untuk menumbuhkan rasa kecintaan terhadap membaca buku, karena kembali lagi ada satu alat yang tentunya begitu memudahkan. Browsing sedikit nemu, browsing sedikit kita dapat. Jadi semuanya tuh serba dimudahkan dengan dunia teknologi saat ini. Kemudian semakin kesini dewasa ini bagaimana Pak untuk menghadapi hal demikian, karena memang maraknya teknologi akan mulai menggerus keinginan masyarakat untuk bisa membaca buku. Langkah dan upaya apa dari Kampung Baca sendiri untuk bisa tetap meningkatkan kreativitas teman-teman sendiri untuk bisa terus mencintai membaca buku? iya. Kalau itu yang dimaksudkan melengkapi dengan koleksi digital, terus terang saya belum mampu. Ya, karena apa? Buku yang konvensional saja belum 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 selengkap laku, itu ya ya. belum. Oh, kita cukup lengkap sekali karena Tapi kok keinginannya ya Pak ya untuk iya, bisa membaca. koleksi saya kurang lebih 6 ribuan itu Wow, belum luar biasa. termanfaatkan secara optimal. Oke. Jadi tentu fokusnya kita dan lagi kultur anak-anak kalau pegang gadget kan bukan buka buku. Betul. Jadi mengarah switch itu ya. Saya kira saya belum mampu untuk melakukan itu ya. Oleh karena itu yang saya lakukan sementara ini begini. Pertama memanfaatkan fasilitas yang ada lewat jalur digital, maksudnya dengan membuka podcast. Nah, podcast ini untuk mengatasi jarak. Jadi mereka yang jauh dari sini bisa mengikuti kegiatan kita di sini, gitu ya. Terus yang kedua, memberi kesempatan anak-anak untuk juga ikut online. Saya sering membuat dialog anak-anak di sini ya, sambil ya tentunya awalnya masih hanya sederhana, tetapi ternyata mereka juga senang ditayangkan begitu. Tetapi ini cara ini juga membuat mereka percaya diri untuk berada di depan kamera itu kan gitu ya. Betul. Nah, ini jadi itu yang berikutnya ya itu tadi kita masih belum belum bisa. Oh ya, tetapi gini, langkah yang sangat Konkret ya. yang konkret yang sudah Betul. kita lakukan ya itu, tetapi ini baru tingkat awal saja, digitalisasi koleksi terutama museum dengan membuat barcode itu ya. Nah, itu jadi saya dibantu adik-adik kemarin, Pak ini kita buatkan barcode ya, tapi kalian cuma 1 bulan nih, tapi nggak apa-apa, ini sudah dimulai dengan harapan nanti moga-moga akan datang rombongan berikutnya yang melanjutkan begitu kan. Jadi sebatas itu saja. Sementara ini kita masih mengoptimalkan pemanfaatan buku-buku konvensional seperti itu. Oke, jadi Iya. mungkin apakah ada pemanfaatan juga dari media sosial yang tentunya di situ akan menumbuhkan rasa keingintahuan. Jadi bahasa Betul. anak sekarang adalah bahasa kepo ya Pak Oh ya. iya. Jadi kebanyakan kalau misalkan contohnya saya mau mencari sesuatu, kita cari misalkan di media sosial. Betul. Satu misalkan apa gitu ya, jadi nanti kita cari keywordnya di situ. Iya. Mungkin itu lebih memudahkan Pak kalau misalkan Iya. nanti kita tulis judul bukunya di situ apa, jadi mereka teman-teman yang mencari akan lebih mudah di situ. Betul, betul. Jadi itulah dia. Jadi kita lagi-lagi kendalanya kan itu tadi ya. Ini bukan sesuatu yang kita hindari, tapi kita tangguhkan Betul. sampai keberadaan itu tersedia, terutama misalnya eh, tekniksi-tekniksinya kan gitu. Tetapi di medsos kita optimalkan peran Kampung Baca ini dengan membentuk grup-grup. Saya punya grup misalnya Sahabat Kampung Baca, kemudian Paudia yang arahnya pada ini, pada guru-guru PAUD, kemudian galeri seni lukis yang mengupload karya-karya anak-anak itu dalam bentuk lukisan itu disebarkan lewat situ. Jadi kampung baca virtual istilahnya begitu ya toh. Kemudian kita juga punya program misalnya grup namanya Poetry Postcard. Jadi puisi-puisi dari teman-teman Facebook itu yang berkolaborasi. Lalu kita tampilkan lewat grup itu. Nah, ini lumayan karena anggota kita cukup banyak.
kita juga punya lagi grup namanya Ethics Village to Raise a Child, itu parenting. Ya kurang lebih ada 10 atau 15-an grup yang saya miliki di. Jadi memang semakin kesini adalah bukan kita menghindari teknologi yang begitu luar biasa, namun kita harus tetap mengimbangi untuk bisa saling berselaras ya Pak ya. Iya, gitu. iya. Oke, dan tentunya Pak ini yang bisa menjadi pertanyaan paling mutakhir ya, karena memang kita lihat bahwasanya seluruh koleksi yang ada beribu-ribu ini tidak akan mudah untuk bisa dikenali oleh masyarakat terdekat atau semakin menasional tentunya ya harapan kami. Apa sih Pak mimpi dari Bapak kalau kita bisa melihat, mungkin sedikit kita bisa melihat dari sini, kita bisa menikmati sehari-harinya Bapak kan di sini. Iya. Kira-kira punya nggak sih Pak mimpi yang ingin diwujudkan? Kalau misalkan kita lagi ngelamun nih, pengen ya bikin ini, pengen ya kayak gini gitu. Kira-kira ada nggak pandangan-pandangan seperti itu? Iya, pertama memang yang sedang dalam benak saya itu manajemen. Jadi bagaimanapun saya tidak bisa bekerja sendiri kan. Jadi harus ada pengelolaan yang bisa mendukung, memanage itu. Dan itu saya rencanakan nanti akan dilanjutkan oleh anak-anak dan cucu-cucu saya gitu ya. Yang dari sekarang sudah saya mulai programkan, arrange ya. Lalu apa nanti yang akan saya lakukan? Jadi saya akan membuat Kampung Baca ini garda depannya adalah museum, ya toh. Tetapi taman baca itu suplemen, jadi gitu. Kenapa begitu? Karena dengan menjadikan Kampung Baca ini museum, ini kesempatan mengundang audiens itu lebih besar. Karena nanti sekolah ya yang notabene ya sudah punya perpustakaan walaupun tidak sempurna misalnya ya, mereka kan tidak perlu lagi studi tour ke perpustakaan toh. Tapi ke museum. Nah, bahwa nanti selanjutnya mereka memanfaatkan koleksi pustaka itu juga besar. Nah, dan lagi dengan cara itu fundraising kita bisa lewat museum itu tadi dengan mengenakan charge ya, membayar tiket macam-macam, lalu menjual apa-apa souvenir dan sebagainya itu. Begitu. Jadi selama masih dalam bentuk taman bacaan, maka keterbatasan yang kita dapati seperti itu. Tetapi ketika kita menjadikan ini sebuah sumber, museum dalam tanda petik learning resources center, tidak hanya anak-anak yang datang ke sini. Ya, betul. Mungkin mahasiswa yang studi macam-macam dengan segala macam yang ada di sini bisa jadi objek penelitian. Betul sekali. Jadi memang ini mimpinya begitu luar biasa sekali, yang mana nanti tentunya ini ingin dijadikan manfaat yang begitu besar untuk seluruh masyarakat. Jadi tidak hanya mulai anak-anak saja, namun untuk para peneliti-peneliti atau pemirsa di rumah tentunya ingin melihat koleksi-koleksi yang berada di Kampung Baca ini nanti bisa memberikan manfaat yang begitu luar biasa. Oke. Baik, Bapak Iman, kami haturkan terima kasih atas respon yang begitu luar biasa. Kami tadi sudah diajak berkeliling. Kita juga melihat banyak sekali ribuan koleksi buku-buku yang nanti tentunya mungkin nanti kita akan bisa turunkan ke anak-anak kami semua, kita ajak ke sini. Iya, moga-moga ya. Iya, siap Bapak ya. Yang penting Bapak Iman harus sehat selalu agar bisa terus memanage tempat ini menjadi lebih baik lagi. Iya, itu yang saya syukuri. Jadi sehat dan sempat. Amin. Ya. Mungkin ada sedikit kata penutup untuk pemirsa di rumah, sedikit saja. Oh ya, kalau Anda punya tamu, ya jadi gini kan. Kalau Anda punya tamu dari luar kota untuk berlibur, ya dalam waktu yang lama, bisa aja tamunya diarahkan ke sini untuk membaca yang di sini tempatnya santai, gitu kan ya. Itu saja dah. Di sini juga tidak terlalu serius banget ya. Keluarga juga boleh di sini datang ke sini. Cuman nanti parkirnya ada tempatnya sendiri. Gitu.
benar sekali pemirsa, kalau kita lihat memang situasinya yang begitu mendukung dan juga santai sekali. Jadi kami harapkan banyak dari masyarakat yang sudah menonton acara ini, acara Dialog Jember, akan kembali untuk bisa hadir di sini tentunya. Amin, ya. Baik, dan tentunya kita sudah sampai di akhir acara. Kami haturkan terima kasih untuk Kampung Baca dan juga Bapak Iman Suligi yang berkenan untuk bisa menjadi narasumber di Dialog Jember pada kesempatan hari ini. Dan tentunya di akhir acara ini kita akan memberikan banyak sekali cuplikan-cuplikan yang menarik yang nanti bisa menjadi referensi Anda untuk bisa menjadi tempat liburan bersama dengan keluarga di rumah. Dan akhirnya saya Vidya Andina, sampai jumpa di acara Dialog Jember berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.